Shalom, perkenalkan nama saya Natasha. Saya semester 4 PKK 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah gereja abad ke-7, yang dimana inilah tugas sejarah gereja. Pada abad ke-7, perkembangan gereja Kristen sangat dipengaruhi oleh perubahan politik, teologis, dan ekspansi agama lain, terutama Islam. Berikut adalah beberapa peristiwa penting dalam sejarah gereja pada abad ke-7. 1. Kekristenan di Kekaisaran Bizantium Romawi Timur. Kekaisaran Bizantium di bawah Kaisar Heraklius pada 610 sampai 641 menghadapi tantangan besar dari Kekaisaran Persia Sansiyah dan kemudian dari ekspansi Islam. Pada masa ini terjadi kontroversi monotelitisme, sebuah ajaran yang berusaha menyatukan perpecahan antara gereja ortodoks dan kaum monofisit dengan mengajarkan bahwa Kristus hanya memiliki satu kehendak ilahi. Konsili Lateran pada 649 di Roma akhirnya menolak monotelisme. Yang kedua, penyebaran Islam dan dampaknya bagi gereja. Pada tahun 632, Nabi Muhammad wafat dan umat Islam mulai melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah Kristen di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Persia. Kota-kota Kristen penting seperti Yerusalem pada tahun 638 di Antioquia dan pada tahun 637 dan Alexandria pada tahun 642 jatuh ke tangan Muslim. Banyak komunitas Kristen di bawah pemerintahan Muslim mempertahankan keyakinannya tetapi harus membayar pajak khusus jizyah. Yang ketiga, kekristenan di Eropa Barat. Di wilayah Eropa Barat, kekristenan berkembang di bawah pengaruh kepausan Roma dan misionaris dari Irlandia serta Inggris. Santo Agustinus dari Canterbury wafat pada tahun 604, dikirim oleh Paus Gregorius Agung untuk mengkristenkan Anglo-Saxon di Inggris. Raja Edwin dari Northumbria pada tahun 627 dan Raja Oswald dari Northumbria pada tahun 634 sampai pada tahun 642 memainkan peran besar dalam penyebaran Kristen di Inggris. Yang keempat itu ada gereja di Afrika dan Timur Tengah, yang dimana ada Mesir, gereja Koptik tetap kuat meskipun berada di bawah kekuasaan Muslim. Dan di Ethiopia, kekristenan tetap bertahan di bawah kekaisaran Aksum. Dan ada gereja Nestorian di Persia dan Asia Tengah masih berkembang meskipun mengalami tekanan dari Muslim dan Zoroastrian. Kesimpulannya itu ada pada abad ke-7 adalah masa transaksi besar bagi gereja. Sementara gereja Bizantium menghadapi tantangan internal dan eksternal. Gereja di Eropa Barat berkembang di bawah kepemimpinan Paus. Sementara itu, ekspansi Islam mengubah lanskap politik dan agama di Timur Tengah di Afrika, menyebabkan banyak komunitas Kristen hidup di bawah pemerintahan Muslim. Pada abad ke-7 juga tidak ada bukti konkret tentang keberadaan komunitas Kristen atau gereja yang berkembang di Nusantara. Namun berkembang indikasi menunjukkan bahwa Nusantara sudah memiliki kontak dengan komunitas Kristen dari luar, terutama dari Persia dan India. Ada satu, yaitu pengaruh pedagang Persia dan India, yang dimana pada abad ke-7 Nusantara khususnya Sriwijaya, Sumatera sudah menjadi pusat perdagangan yang ramai dan berhubungan dengan berbagai bangsa, termasuk Persia dan India. Dalam sejarah kekristenan di Asia, gereja Nestorian yang berasal dari Persia sudah menyebarkan ajarannya ke wilayah-wilayah Asia, termasuk India dan Cina. Ada kemungkinan bahwa pedagang atau misionaris Nestorian
singgah di beberapa pelabuhan Nusantara seperti di Sumatera atau Jawa. Meskipun tidak ada bukti tertulis yang pasti mengenai keberadaan komunitas Kristen pada masa kini. Yang kedua itu ada bukti arkeologis yang berpotensi, yang dimana ada beberapa sumber menyebutkan bahwa terdapat prasasti Nazaret di Padang Lawas, Sumatera Utara, yang menunjukkan kemungkinan pengaruh Kristen, namun bukti ini masih diperdebatkan dan belum bisa dikonfirmasi sepenuhnya. Selain itu, pengaruh kuat Hindu-Buddha di Nusantara, terutama dari kerajaan Sriwijaya dan Tarumanagara, membuat kemungkinan berkembangnya gereja Kristen sangat kecil di masa itu. Yang ketiga itu ada hubungan dengan Cina dan kekristenan di Timur Jauh. Pada abad ke-17, kekristenan khususnya Nestorian telah sampai ke Cina. Bukti keberadaan mereka ditemukan dalam prasasti Qian pada 635 Masehi yang mencatat masuknya agama Kristen di Nestorian di Tiongkok. Mengingat hubungan perdagangan yang erat antara Cina dan Nusantara, ada kemungkinan bahwa pengaruh Kristen juga sempat masuk ke Nusantara meskipun tidak meninggalkan jejak yang jelas. Ada kesimpulan pada abad ke-7 ini belum ditemukan bukti yang kuat mengenai keberadaan gereja atau komunitas Kristen di Nusantara. Namun, kontak perdagangan dengan Persia, India, dan Cina yang sudah mengenal kekristenan menunjukkan kemungkinan bahwa ajaran Kristen sudah mulai dikenal, meskipun belum berkembang secara luas. Perkembangan kekristenan di Nusantara baru benar-benar terlihat pada abad ke-14 hingga 16 dengan kedatangan bangsa Portugis. Jadi demikian penjelasan sejarah gereja pada abad ke-7 yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Shalom.